Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang sekali di sore hari yang mendung berhujan ini kita boleh bersama-sama berkumpul karena ada yang spesial ya dari ibadah kita di hari ini di Minggu 3 November 2024 karena kita juga merayakan hari ulang tahun dari GKI Cipinang Elok yang ke-43. Ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk persekutuan yang boleh Tuhan hadirkan buat kita semua ya yang sudah memasuki usia 43 tahun. Puji Tuhan ya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu juga saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali ya beribadah di GKI Cipinang Elok. Welcome. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, beberapa hal yang ingin kami ingatkan. Yang pertama, Bapak Ibu juga bisa men-silentkan handphonenya supaya tidak mengganggu jalannya ibadah ya. Baik. Kalau Bapak Ibu juga bisa membawa Alkitab dalam bentuk fisik itu juga bisa membantu supaya kita bisa menonaktifkan gadget kita. Sebelum kita memulai ibadah, mohon perhatian dan kesabaran untuk mendengarkan beberapa warta berikut ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada warta bulan keluarga yang sudah 1 bulan ini selama bulan Oktober kita rayakan. Dan kemarin pagi kita telah melaksanakan kegiatan healing bareng ke TMII, ke Taman Mini. Jadi ini adalah rangkaian acara, bagian dari rangkaian acara bulan keluarga yang sekaligus akan kita tutup hari ini ya. Baru banget ini kemarin. Dan Bapak Ibu mungkin yang mengikuti bisa menikmati bagaimana kebersamaan kita dengan keluarga ataupun dengan generasi yang berbeda-beda mulai dari oma-opa sampai kepada remaja. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Ya, Bapak dan Ibu,
Memang kemarin sudah sebulan penuh kita melakukan atau melaksanakan berbagai kegiatan. Terima kasih untuk partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang ikut meramaikan, menikmati juga bulan keluarga di GKI Cipinang Elok. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melaksanakan sakramen Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 15 Desember 2024. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar pada tata usaha gereja. Yang pertama caranya adalah mengisi formulir permohonan, lalu juga melampirkan fotokopi piagam pernikahan gerejawi, akte pernikahan dan akte kelahiran dari anaknya. Pendaftaran dimulai sudah dari Minggu 13 Oktober kemarin dan akan ditutup pada hari Minggu 17 November 2024. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 10 pagi. Bertempat di Gereja Kristen Indonesia Gunung Sahari, Jalan Gunung Sahari 4 nomor 8 Jakarta Pusat akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Saudara Yonatan Eldrian Sentosa, putra dari Bapak Beni S. Sentosa dan Ibu Nini S. Gotama. Dengan Saudari Daisy Florencia Kosasi, putri dari Bapak R. Daniel Kosasi dan Ibu Marta Lidiawati Suryanto. Dan keesokan harinya, apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 bertempat di Gereja Kristen Indonesia, Kompleks Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan dalam diri Saudari Tinike, putri dari Bapak Liu Fangfuk dan Ibu Bun Li Jin, dengan Saudara David Donavan, putra dari almarhum Bapak Binsar Hasibuan dan Ibu Elina Mariani Huta Julu. Keberatan dari jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu 3 November 2024 ini. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan lancar. Aksi sosial donor darah. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok bekerjasama dengan RW 10 dan Palang Merah Indonesia mengadakan kegiatan aksi sosial donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 10 November 2024 pukul 8.30 di kantor RW 10 Cipinang Elok. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun, berbadan sehat, diharapkan bisa dapat berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Terima kasih. Vokal klinik. Pada hari Sabtu 9 November 2024, jadi ini agendanya cukup banyak ya Bapak dan Ibu di minggu depan. Sabtunya kita ada vokal klinik bertempat di Gedung Gereja GKI Cipinang Elok dengan pembicara Ibu Gracia Leonora. Vokal klinik ini bertujuan untuk membantu kita meningkatkan kemampuan vocalizing sederhana untuk pemandu, untuk WL dari berbagai komisi sebelum kita bisa melayani. Lalu juga pemandu atau WL bisa mengerti makna, jenis dan bentuk nyanyian jemaat. Jenis-jenis nyanyiannya itu himne, chorus itu apa, refrain, nyanyian spiritual, lagu mazmur dan juga spirit singing. Pemandu dan WL juga jadi mengerti bagaimana bernyanyi dengan benar sesuai dengan lirik dan nada dari nyanyian. Bagaimana mengekspresikan lagu dengan rasa yang benar, baik untuk jemaat ataupun anak-anak sekolah minggu. Bentuk acaranya nanti ada talk show, ada juga praktek langsung di dalam kelompok sesuai dengan komisinya. Jadi ini memang mengundang untuk semua pemandu ataupun WL dari kebaktian umum, GSM atau komisi anak
Komisi Remaja, Komisi Pemuda, dan juga Komisi Senior. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 31 Oktober 2024, Bapak Sudarto pada usia 56 tahun. Suami dari Ibu Sumirah dan ayahanda dari Saudari Wening SG Wigaring Tias. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 1 November 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu simak atau baca di WAG Wilayah. Dan ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Tugas Penatua Erin, Penatua Joko, Penatua Ruth, Penatua Dani, pemandu pujian Ibu Elvira dan Saudara Frans Tambunan, pengiring pujian Jeska dan kawan-kawan, pengisi pujian Angklung Kolintang Priskila, multimedia dan sound system Bapak Hari, Saudari Victoria, dan Bapak Joseph. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabar nih? Aduh kayak masih dingin ya. Jadi hari ini kita akan judulnya ibadah syukur. Jadi memang bentuknya seperti praise and worship. Jadi tidak ada liturgi yang ketat gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mau tepuk tangan ataupun mau mengekspresikan diri juga nggak apa-apa. Jadi mungkin ini agak sedikit dingin ya karena habis hujan, tapi semoga itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Karena itu saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian sebab Tuhan Ia baik. Boleh sambil tepuk tangan loh. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada di antara kita, di keluarga kita, dan biarlah kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Ia baik, Ia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita bisa sapa teman-teman kita, keluarga kita di sebelah. Selamat hari Minggu.
bersyukur hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Nyanyikan sebab Tuhan Dia baik. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa, terima kasih Tuhan Engkau telah pimpin kami di tempat ini. Engkau telah bawa kami dan keluarga kami di tempat ini Tuhan untuk bersyukur dan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini, biarlah apa yang kami dengar bisa menjadi berkat dan kami juga bisa memberkati keluarga kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukalah hati kami Tuhan agar kami bisa mendapatkan Engkau di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memberikan waktu sejenak untuk Tuhan menjenguk hati kita, untuk Tuhan melihat hati kita seperti apa. Jadi sebelum kita menaikkan lagu ini, saya meminta teman-teman untuk menundukkan kepala. Kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kita juga mau bilang sama Tuhan untuk Tuhan, jenguklah hati aku Tuhan. Jenguklah hati keluarga kami Tuhan. Oh Allahku, Jenguklah diriku. jenguklah diriku. Ujilah hati kami Tuhan. Ujilah Uji pikiran hati kami juga. hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, Karena Kau telah hapus dosa kami Tuhan. karena Kau hapus dosa-dosa. Nyatakanlah firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami. Nyatakanlah
jiwaku Tuhan. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mulah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Terima kasih Tuhan. Ya, tema hari ini adalah bagaimana membangun iman di dalam keluarga kita, melalui keluarga kita. Saya punya satu lagu yang saya sangat suka, judulnya Pemulihan Keluarga. Liriknya sedikit tapi sangat menyentuh. Kata-katanya gini, ini saatnya Tuhan akan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaanmu. Lirik ini mau mengatakan bahwa keluarga kita ini bukan punya kita. Keluarga ini punya Tuhan. Jadi lewat keluarga kita hendaknya kita bisa memancarkan kasih Tuhan, memancarkan bagaimana sih Tuhan di hidup kita. Saya rindu sekali Bapak Ibu di sini, teman-teman juga untuk bisa menjadi keluarga yang membangun dalam iman, dimulai dari keluarga kita sendiri. Gak perlu untuk, ya gue mau pelayanan, tapi untuk memberkati orang. Tapi di keluarga kita nggak terberkati dengan adanya kita gitu. Itu bukan yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan mau iman kita itu dibangun dari keluarga kita. Jadi saya punya kerinduan yang sangat untuk kita semua bisa, keluarga kita masing-masing pulih. Kita nggak tahu, kami nggak tahu, mungkin Pendeta Diana, Pendeta Henry tidak tahu apa yang jadi pergumulan keluarga Bapak Ibu, teman-teman. Tapi saya yakin Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tuhan tahu apa yang menjadi beban di keluarga Bapak Ibu. Saya mau kita semua menyanyikan lagu ini. Kita mau serahkan semua beban keluarga kita, semua yang ada di hati kita untuk Tuhan pulihkan. Tuhan berikan pemulihan bagi keluarga kami. Mari kita nyanyikan Pemulihan Keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Katakan, keluargaku milikku. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaanmu.
melawat keluargaku. Waktunya Pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu Tuhan. keluargaku Milikmu selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati kami Tuhan. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita minta Tuhan untuk melawat keluarga kita. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. melawat keluarga. Ini waktunya pemulihan terjadi. Waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku Milikku selalu berharga di matamu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Katakan keluargaku milikmu Tuhan. Keluargaku Selalu berharga di matamu. selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala. Kita mau mendoakan keluarga kita masing-masing. Boleh juga utarakan apa yang menjadi pergumulan keluarga Bapak Ibu dan juga teman-teman kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan tolong lawat keluarga kami. Tuhan tolong hadir di dalam keluarga kami. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk membuka hati kita. Kita mau bilang, Tuhan aku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila
Engkau pimpin jalan hidupku. Tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara, Susah sengsara, kini ku derita, damai menanti di sorga baka. damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menghadirkan kami sebagai keluarga besar GKI Cipinang Elok. Kami tahu Tuhan, Engkau juga menghadirkan kami masing-masing dari dalam keluarga kami. Kami ada, kami tumbuh lewat keluarga kami masing-masing. Saat ini dalam perayaan penutupan bulan keluarga, sekaligus ulang tahun GKI Cipinang Elok yang ke-43, kami memohon pemulihan buat keluarga kami. Kami memohon pemulihan dan Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam keluarga kami, di dalam hati kami, juga di tengah persekutuan kami. Kami mau belajar lagi dari firman Tuhan, karena itu tolonglah kami semua satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami menjadi dan sudah menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat malam. Kayaknya karena udaranya tadi tuh hujan, rada gelap ya, walaupun masih sore kayaknya ya. Ya Bapak Ibu, hari ini memang suasananya beda. Kita tidak melakukan ibadah minggu, tetapi kita khusus merayakan penutupan bulan keluarga dan juga secara khusus adalah ulang tahun GKI Cipinang Elok. Ya. Nah hari ini saya mau mengajak kita melihat apa yang sudah dengan susah payah dirancang oleh panitia bulan keluarga. Mereka punya satu tema, Bapak Ibu masih ingat temanya adalah iman, tumbuh. Nah di rumah juga di gereja. Ayat yang mendasarinya yang hari ini kita akan sama-sama baca bareng-bareng ya. Kita buka sama-sama Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Ya Bapak Ibu, Efesus 4 ayat yang ke-15 inilah yang menjadi dasar dari tema yang disusun sedemikian rupa. Saya mengajak kita membaca ya bareng-bareng. Saya pasti pakai TB1 untuk bisa baca bareng-bareng. Efesus pasal 4 ayat 15. 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, kalau kita baca ini saya ingin juga mengajak kita melihat melalui TB yang kedua, yang dikatakan sedikit aja bedanya. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah
kepala. Jadi temanya adalah bagaimana kita mau bertumbuh bersama-sama kepada arahnya tuh satu, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu kalau ditanya di rumah tangga kita masing-masing kepalanya siapa sih? Bapak, bener nih. Jadi kalau ibu-ibu gak boleh jadi ibu rumah tangga tuh yang jadi kepala gitu gak boleh ya? Boleh ya, tergantung kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang memang kan kalau di kantor juga ibu-ibu boleh hebat-hebat kan ya. Boleh nggak jadi ada yang jadi GM, ibu-ibu boleh kan ya? Oh ada yang jadi pemimpin, boleh lah ya. Nah hari ini kita juga diajak melihat Tuhan itu memberikan sebenarnya peran-peran secara khusus. Mau laki-laki mau perempuan, orang muda, orang tua semuanya dipilih Tuhan untuk bisa bersama-sama. Mau mengarahkan diri kita ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah saya mau mengajak nih kita mulai dari keluarga kita masing-masing ya. Nah boleh minta tolong slide-nya kok saya pas. Kak Vicky ini kurang, nah boleh dibantu? Iya. Nah kalau lihat pertumbuhan, betul gak ini pertumbuhan? Apa yang biasanya muncul kalau kita bilang kita lagi nanam sesuatu? Tunas, oke, tunas kelapa, tunas ya sedemikian rupa. Kalau mau dibilang pertumbuhan itu butuh tanah yang subur, betul Bapak Ibu ya? Kalau di rumah kita melihat rumah kita begitu kondusif seperti laksana tanah yang subur. Kalau anak dibilangin sesuatu langsung nurut karena anaknya manis-manis, betul? Iya dong, anak siapa dulu ya? Kalau anak Pak Henry, Bu Widi pasti manis-manis, pasti penurut semua ya, betul kan? Anak-anak yang lain juga pasti ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat tanahnya tuh Bapak Ibu nggak selalu nyaman ya. Tanahnya itu kadang-kadang ada yang berbatu-batu juga. Nggak selalu juga kalau dikatakan tanahnya itu pasti selalu subur, gebur, enak gitu ya. Buat ditanam apa bisa berhasil. Kalau mau ditanya bertumbuh itu sebenarnya butuh sesuatu yang namanya proses. Dan prosesnya itu nggak bisa kita bilang oh iya ya asal-asal aja deh. Ditebar aja ditebar. Terus ya nanti ya dikasih air lah kalau inget. Kalau pupuk ya sekali-sekali kali ya kalau enggak udah ada sinar matahari ini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebenarnya kalau kita bicara soal bertumbuh. Nah ini slide-nya lagi nih, minta tolong lagi Kak Vicky. Kalau dibilang bertumbuh ada sesuatu yang sengaja yang harus kita lakukan ya. Bagaimana kita mau apalagi kalau bicara tentang wah ini kecepatan ya. Pertumbuhan iman bahkan ya. Ada sesuatu yang memang harus dilakukan ketika orang mau bertumbuh. Coba deh kalau Bapak Ibu kalau kita mau bertumbuh secara iman menurut Bapak Ibu nih. Kayaknya boleh pinjam mic kali ya. Apa yang mesti kita lakukan? Kayaknya Kak Tasya tadi ada mic ya boleh pinjem dong. Oke. Kak Frans. Sorry. Apa yang mesti dilakukan ketika kita mau bertumbuh secara iman? Jangan sampai takut lah ya. Enggak kok ya kita kan mau ngobrol. Udah 43 tahun loh kita bareng-bareng. Masa sih ngobrolnya susah? Enggak lah ya. Bu Swasti kalau bertumbuh secara iman apa sih yang mesti dilakukan? Harus rajin berdoa di dalam persekutuan keluarga. Terima kasih banget. Tepuk tangan dong buat Ibu Swasti. Harus rajin berdoa di dalam persekutuan keluarga. 100 banget ya Bapak Ibu ya. Coba saya tanya siapa yang melakukan? Keluarga mana yang melakukan? Boleh dong. Ada yang berani tunjuk-tunjuk? Ada tunjuk orang lain? Nah Bu Swasti kalau rajin berdoa tuh berarti ukurannya apa sih? Sering-sering atau gimana Bu Swasti? Harusnya tiap hari. Tiap hari Bapak Ibu. Ayo yang tiap hari berdoa. Oh iya Pak Suli sama Bu Lili pasti tiap hari berdoa kan ya? Oh iyalah ya. Nah ukuran pertumbuhan emang gak bisa dibilang kita makannya setahun sekali, seminggu sekali. Kagak, mesti sering-sering ya. Apalagi bicara soal iman, pergumulan orang kan beda-beda ya.
Kadang-kadang pergumulan juga makin banyak. Kalau kita nggak sering-sering berdoa, gimana dong kita mau bergumul, minta tolong Tuhan. Kalau Karut selama ini, ini Karut Arifin, bukan Karut yang itu ya, maaf. Kalau Karut selama ini bertumbuhnya gimana Karut? Apa yang dilakukan sama Karut? Selalu saat teduh, Selalu saat teduh, ada lagi? ya melayani kalau bisa. Melayani, wey, tepuk tangan dong buat Karut Arifin, Bapak Ibu. Melayani itu membuat kita bertumbuh, betul? Setuju? Kalau melayani ketemu orang yang suka nyebelin, gimana kita bertumbuh, benar gak sih? Kalau melayani membuat kita makin kangen dalam persekutuan, betul gak? Iya, kita makin kenal juga teman-teman kita yang berbeda-beda, ya saudara seiman kita. Lalu tadi Karut bilang saat teduh. Ayo, siapa yang masih setia dengan saat teduh? Kayaknya orang muda mau kita tanya nih, orang muda nih. Teman-teman pemusik itu tegang-tegang banget deh. Suka saat teduh enggak? Michelle, Kak Abo, suka saat teduh enggak? Iya dong ya, Kenapa? Abo, iya dong. Gimana Bo? Mau nanya, mau dijawab Bo? Ya kita semua saat teduh supaya kita bisa betul-betul bertambah dan bertumbuh dalam iman. Nah ini semua yang mau dikatakan bertumbuh itu perlu usaha yang disengaja. Setuju gak Bapak Ibu? Gak bisa bertumbuh itu asal-asalan tapi harus disengaja. Harus proses yang sungguh-sungguh. Nah kalau tadi kita lakukan itu ya saat teduh, doa bareng ya. Ikut PA, Pak Sulis, Bu Lili, tiap Kemis ya. Di mana? Ada hybrid loh, bisa di Zoom, bisa di F9. Bapak Ibu, kita tuh PA-nya tuh ya seru banget ya Pak Sulis ya. Tapi masa pesertanya cuma tetep sih, kita mau nambah dong ya. Hari Kemis jam 19.30 ya, terima kasih. Nah kita juga bertumbuh tuh ya sebenarnya ketika ketemu orang yang macem-macem. Dalam relasi dengan orang lain tuh kita bertumbuh. Percaya nggak Bapak Ibu? Waktu ketemu orang yang kadang-kadang aduh nih maunya apa sih? Kita jadi makin sabar. Benar nggak makin sabar? Wih benar. Makin berpengertian, makin arif dan bijaksana gitu ya. Nah kita mau coba nih katanya nih tiap orang tuh beda-beda. Apalagi antar generasi. Kalau antar generasi beda-beda, gimana kita mau bertumbuh? Nah ini kalau kita punya relasi satu dengan yang lain, terus antar generasi beda-beda, katanya tuh ya generasi nanti nih tahun 2025 itu udah generasi apa? Alfa katanya, bener gak Ci Erin? Alfa ya? Wah bayi yang lahir di 1 Januari itu generasi Alfa. Kita mungkin masih baby boomers ya, siapa yang baby boomers nih? Ada yang Y, ada yang X, ada yang macam-macam dah. Pernah nggak salah sambung antar generasi? Sering, pernah. Kita mau coba buktikan, sebenarnya pasti ada jalan keluar, oke? Kita mau lihat contohnya bagaimana kakek sama cucu bisa kompak loh. Mau bukti? Kita lihat, saya kasih maunya bukan cuman janji, bukti. Kita lihat sebentar ya. Silakan kakek. Kakek sama cucu ada di mana ya kek? Mari kek masuk kek. Puji Tuhan, hari ini kita dapat banyak kayu bakar. Feli, woi. Iya kek. Aduh Feli, kita ini bersyukur Feli. Hari ini kita dapat banyak kayu bakar. Wah iya
Iya, betul. Hari ini kita dapat banyak ini. Lumayan bisa kita jual buat beli makan, Kek. Iya, betul. Tapi kayu-kayu ini harus kita ikat dulu, biar mudah dibawa. Oke, ayo Kek kita ikat. Udah rapi nih. Talinya mana ya? Kok si kakek ada tali? Oh, itu dia taliku. Aduh, Feli, kamu kalau kerja tuh lihat-lihat dong, Feli. Aduh, kakek kenapa? Kamu tuh kalau kerja direncanakan dulu, disiapin bahan-bahannya, lihat sekeliling kamu. Jangan sampai membahayakan orang lain dan dirimu juga. Iya, Ngerti? Kek. Maaf, gak sengaja. Jangan marah-marah dong. Sudah. Sekarang kayunya aku yang pegang, kamu yang ikat. Iya, bawel banget sih si kakek. Tunggu. Ayo. Stop. Kenapa saya harus ikut diikat juga? Lah, kok kakek bisa ikut keikat sih? Aduh. Makanya kalau kerja pakai mata dong, Feli. Cepat, bebaskan saya dari ikatan ini. Iya, Kek. Duh, gak sengaja, kakek tuh jangan marah-marah melulu. Aduh, Feli kerjanya gimana sih? Sudah, sekarang kamu yang pegang, aku yang ikat. Iya. Bawel nih, kakek-kakek udah tua. Kerjanya nggak bisa Ngomong. apa-apa. Bukan Tadi, ngomel. bukannya ngomel. Tuh. Kayak gini nih, nanti kalau udah tua jangan begini ya. Feli, kamu bisanya ngedumel. Taruh bawah. Kan jadi kakek-kakek ngoceh. Ngomel. Dah, nih. Sini, Bentar. Kek. Bisa gak kakek? Bisa lah, Bukan. kan talinya panjang. Yo. Sini, Kek. Saya aja yang bawa. Lah iyalah, kamu yang bawa. Masa saya yang sudah tua suruh bawa kayu-kayu ini? Anak muda kalau ngomong senaknya aja. Iya. Kakek itu kalau udah tua nggak boleh ngomel-ngomel. Kakek. Loh. Kok kakeknya hilang? Mana si kakek? Ya udahlah pulang aja, nanti juga ketemu di rumah. Anak muda, kerjanya sembrono, nggak lihat-lihat lagi. Tadi dibanin kayu, sampai diikat juga. Awas kamu, Feli. Aduh. Kek, ini beneran Kek? Sakit nggak Kek tadi Kek? Enggak. Aduh yang bener Kek. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Kakek sama cucunya aja bisa beda loh cara ngiketnya, bener nggak? Cara kerjanya bisa beda. Tapi sebenarnya apa iya kalau gap antar generasi tuh nggak bisa kita selesain? Bisa nggak sih? Bisa. Gimana caranya? Nah, ini saya minta dibantu. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara gimana? Ada yang punya usul? Saya mau minta usul nih. Cik Erin usulnya gimana Cik Erin? Banyak-banyakin ngobrol. Banyak-banyakin ngobrol. Oke. Terima kasih. Ngobrol kakek sama cucu juga enak ya, menyenangkan ya. Nah, ada lagi. Kalau kita bilang gap antar generasi kadang-kadang nggak selalu enak ya. Tapi sebenarnya bukan cuma antar generasi kan ya. Kadang-kadang yang di rumah kalau kita ngobrol suami istri sama nggak sih pikirannya perempuan sama pikirannya yang laki-laki sama nggak sih? Enggak, kadang-kadang nggak selalu sama ya. Nah ada yang kadang-kadang pikirannya nggak selalu
bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi di situ seninya tuh ya. Ada yang bilang misalnya, oh kalau si bapak mah hitung-hitungan banget deh. Ntar takut uang belanja istrinya kebanyakan gitu ya. Atau mungkin kita bilang gini, kayaknya kalau si bapak malah mungkin lebih suka apa ya, kalau sama anak mah apa juga dikasih gitu. Sementara kalau si ibu mah lebih pelit misalnya ya. Antara suami istri aja bisa beda ya. Tapi kita mau bilang kalau gitu sebenarnya bukan soal komunikasi antar generasi. Kalau kayak tadi yang Cierin bilang tuh sering-sering ngobrol sama siapapun kita bisa terus kompak, kita bisa terus saling pengertian karena kita saling kenal. Karut punya rahasia enggak? Gimana caranya buat gap antar generasi saling-saling ngobrol itu diatasi di rumahnya Karut? Ini yang kali ini beneran Karut makan ya. Oh, oke. Kita harus sebagai teman. Oh, harus sebagai teman. Tadi nggak kedengeran kayaknya ya. Kata Karut, kalau sebagai orang tua, jangan menganggap diri sebagai orang tua. Jadilah sebagai teman. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan dong ya buat Cierin, buat Karut tadi ya. Jadi kita bilang kita bisa saling berpulih, kita bisa memulihkan keluarga kita ketika komunikasi kita lancarkan. Harus jadi teman, sering-sering ngobrol ya. Tapi kadang-kadang gak terhindari tuh ya. Antara suami istri bisa juga saling apa nih Bapak Ibu? Ngobrol, bener kalau bisa saling ngobrol. Tapi ada juga yang saling menyalahkan. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Antar suami istri ada yang saling menyalahkan ya. Saling menyalahkan siapa salah siapa, cari salahnya siapa, bukan soal saling mendukung tapi lebih suka saling menyalahkan. Bapak Ibu di rumah suka gitu enggak suami istri? Pak Sulis suka nyalain Ibu Lili enggak? Oh sering, wah gawat nih. Jangan-jangan nih contohnya Pak Sulis juga nih ya. Kita mau lihat satu contoh, bukti bahwa memang kadang-kadang di rumah suka main salah-salahan ya. Kita lihat lagi ya suami istri yang baru ini ya. Kita saksikan satu contoh bagaimana pasangan suami istri ini. Kita tepukin tangan dulu yuk. Nah. Iya Bu. Wah senang ya Bu ya punya rumah baru. Senang banget. Wah. Tuhan ya kita dengan iman selalu berdoa, kita bekerja keras, menabung dan akhirnya kita bisa beli rumah ini. Iya gak kebayang. Betul. Tapi ada yang kurang Bu. Apa tuh? Kurang dicat, kurang berwarna. Nah gimana kalau kita cat? Kita cat sendiri. Lah aku sendiri banyak tukang. Iya, biar hemat. Ngirit. Kalau ngirit berarti ada duit lebih dong. Duitnya buat kita jalan-jalan ya. Mau dong. Gimana dong nonton? Ada duit kok. Ya deh. Labuan Bajo kayak kemana begitu? Iya. Ya, Oke. Sekarang kita pilih warnanya. Boleh. Nah, gimana Bu? Warnanya apa Bu? Terserah Bapak. Sip, itu istri yang baik. Terserah Bapak. Biru. Biru. Sip kan Bu? Biru. Apaan? Hah? Biru mah kecowok-cowokan Pak. Nah, terus warna apa dong Bu? Terserah Bapak. Terserah saya? Iya. Bener? Bener dong. Apa dong ya yang netral? Abu-abu. Abu-abu. Lihat dong, Ntar abu-abu keren Bu. Ih kalau udah dicat semua, ntar ruangannya jadi gelap.
Iya ya, gelap. Iya benar juga, Bapak gelap ya. Iya. Terus apa dong Bu? Ibu kasih usul dong. Terserah Bapak lah. Dah terserah lagi. Biru kecowokan, abu-abu gelap. Terus warna apa Bu? Pokoknya terserah Bapak, saya ngikut. Ya terserah. Oh gitu sih. Ya udah, putih aja. Enggak, putih cepet kotor. Gimana kalau yang rada krem-krem gitu? Ya dia juga yang nentuin krem. Tadi katanya terserah. Iya kan namanya juga ada ide. Ya udah. Udah jangan ngomel deh, udah Bapak pergi deh ke tukang cat sana, toko Iya. cat. beli. Dasar cewek. Simpen dulu yang ini. Nah. Bu. Udah Ya, balik. kan? Kan Ngecat, Bu. nungguin. Ya udah, aku cat. Cet, ini ibu yang ini sebelah sana. Ya. Bapak yang sebelah sini. Ya. Awas Sekarang? ya. Jangan berantakan. Ya. Bu, lancar nggak Bu? Ah gampang ngecat begini sih. Bener ya. Iyalah. Ini Bapak bentar lagi selesai nih. Udah, aku juga udah selesai. Bentar ya. Masterpiece. Bu, udah selesai Bu? Udah dong. Coba lihat. Oh Tuhan, apa yang Kenapa? terjadi? Ih, bagus begitu. Apanya yang bagus Bu, kayak kulit macan. Kulit macan kok garis-garis zebra kali. Jelek, norak. Coba yang Bapak. Tuh, lihat, polos. Apaan polos begitu? Monoton, boring tahu? Ini jelek Ibu, masa rumah kita belang-belang? Biar ini Bapak Jelek, udah jelek, dibantuin jelek. ngomel-ngomel aja. Nggak ngomel dong. Capek tahu bantuin Bapak. Nyebelin Bapak sih. Ribet deh kayak gini. Ya udah, Ibu jangan sedih ya. Terus mau? Tadi Bapak sempat mampir. Nah, Terus itu mau diberesin? iya nanti Bapak yang beresin. Benar? Bener. Ya udah. Sekarang Mbak Ibu, Apa nih? ya buat Ibu lah pokoknya. Tadi mampir ke Pasar Gembrong. Ih, Sip? kok bagus sih? Iya dong, siapa dulu bapaknya? Boleh juga sih, aku senang modelnya. Ya, udah, sana. Kalau gitu aku mau jalan-jalan Iya, sama sana jalan-jalan, jangan ribet dah. teman-teman itu. Grup Iya. angklung. Iya. Aku mau siap-siap dulu ya. Bentar ya, aku siap-siap Iya. terus pergi ya. Iya. Bapak beresin ya. Dadah. Nah, Ribet. Sekarang harus beres-beres dulu. Udah, besok aja dah. dah, ganti baju dulu gua. Mati. Iya, bener kan Bapak Ibu suka main salah-salahan kan? Udah mati. Jadi salah yang mana dong? Oh dua-dua, oh enggak lah ya Kak Orpa. Kalau di mana-mana katanya yang mesti kita ingat pertama perempuan selalu benar, betul nggak Bapak Ibu? Apapun yang terjadi pokoknya ingat yang pertama adalah perempuan selalu benar. Enggak lah ya, justru kita mau bilang kita harus punya relasi yang bukan cari siapa yang salah. Tapi relasi yang bisa saling meneguhkan ya. Nah teman-teman ini sedang menyiapkan ya. Tapi kita bilang bagaimana kita punya relasi yang bisa saling meneguhkan. Saling meneguhkan tuh kayak apa sih? Coba kalau namanya saling meneguhkan, yang lagi salah nggak dibikin tambah salah, betul nggak? Ya, tapi coba untuk diteguhkan, bisa diingatkan, bisa juga dimaafkan, bisa juga dipahami. Ya,
Kalau kita bilang relasi yang saling meneguhkan, berarti kita mau bilang saling mengukuhkan, saling mengingat kebaikannya. Bagaimanapun si ibu tadi udah usaha loh, bagus juga kan ya hasil chatnya ya. Variasi gak bikin boring, bener gak Bapak Ibu? Iya. Kalau kita di dalam satu keluarga kan bisa saling mengerti. Ada yang suka motif, ada yang gak suka motif ya. Jadi ya saling terima aja lah segala perbedaan yang ada ya. Nah sekarang nih kalau kita bicara tentang relasi dengan Tuhan gimana sih? Selama ini kita udah seru ke gereja. Bahkan Cipinang Elok tuh udah 43 tahun. Siapa yang selama ini gak pernah absen kalau ke gereja? Kayaknya saya mau nanya Bu Rini deh. Bu Rini kayaknya gak pernah absen deh ya. Bu Rini udah 43 tahun mau pesen apa buat Cipinang Elok Bu Rini? Bu Rini gimana pengalamannya? Dengar? Oke. Oh, sorry. Ya. Oke, wah ini juga nih. Nah, terima kasih Jerry. Ya, semoga Cipinang Elok semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin terasa kekeluargaannya dalam satu persekutuan, dan melalui persekutuan itu kita semakin bertumbuh dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Terima kasih Bu Rini. Bu Rini bener kan ya nggak pernah absen ke gereja ya Bu Rini ya? Pernah juga sih. Oh iya, tapi sebenarnya apa yang membuat Bu Rini selalu rajin datang ke gereja? Yang pasti sih karena Tuhan tadi seperti lagu tadi, Tuhan sudah baik buat kita, buat saya dan keluarga. Jadi itulah yang memotivasi untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Iya. Terima kasih Bu Rini, tepuk tangan dong buat Bu Rini ya. Udah pesan-pesan supaya Cipinang Elok juga terus bertumbuh dan Tuhan baik, makanya Bu Rini juga mau terus setia dalam persekutuan ya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang tuh orang kan gak selalu puas ya. Kepengen lebih dan kepengen lebih. Pernah gak kita kecewa sama Tuhan? Lalu kita bilang, aduh kayaknya ada yang lain kali yang lebih pinter, lebih bisa memberikan segala sesuatu buat kita. Pernah gak sih kita mikir begitu? Ada satu nih ya, kadang-kadang tuh orang merajin ke gereja, tapi juga nyari yang pinter-pinter. Kita mau coba lihat ya, kalau yang kayak gitu gimana sih? Boleh gak sih ketika kita mau cari sesuatu yang lain? Kita lihat ya. Apa sih yang terjadi kalau kita cari orang pinter? Silahkan. Iya, ya ampun, hot banget. Iya, aku juga gak ngerti sebenarnya. Kok bisa sih? Kayak aneh banget. Aku juga gak pikiran. Kan? Kayaknya ini deh rumah orang pinter itu ada orangnya gak ya? Coba masuk ah. Sepeda. Kok gak ada yang jawab? Sepeda. Yuhu. Yes. Silahkan duduk Nona. Thank you. Ya, gimana nih? Ya jadi begini, kedatangan saya ke sini, saya tuh mau konsultasi Mbak. Gue udah tahu apa yang lo inginkan hari ini. Kok bisa? Kan dukun. Oh iya, real dukun. No fake bintang 5 di Shopee. Betul banget Mbah, saya kesini karena saya tuh udah lama banget ngejomblo.
Setiap ada laki-laki yang deketin saya, selalu datang, hempas lagi, hempas lagi. Jadi saya nggak nikah-nikah. Oh gitu. Ya udah gue bantuin ya. Tapi boleh dong. Ininya dulu. Gampang. Mbak nggak tahu, saya tuh pengusaha kaya. Oh gitu. Mbak butuh berapa? Seikhlasnya aja. Uang saya tuh banyak. Nih, saya kasih semuanya buat Mbah. Bukan buat gue. Terus buat siapa? Buat kotaknya. Oh, kotak. Iya. Udah saya masukin ya, Mbah. Iya. Yaudah yuk, kita mulai ya. Ngapain? Oh iya, lupa. Sini tangannya. Oke. Mau diapain? Udah, diem aja. Kita mulai ya. Sekarang lu sebutin permohonan lu. Saya tuh mau cepet nikah, Mbah. Supaya saya bisa menurunkan harta saya yang banyak itu ke keturunan saya, anak-anak saya nantinya. Kalau keluar asap putih, berarti tandanya kamu akan segera mendapatkan jodoh. Wah, asap putihnya keluar. Mantep, Mbak, mantep. Selamat ya. Lu bakal dapat segera dapat jodoh. Kapan saya bakal nikah? 3 bulan. Oh my God, saya harus mempersiapkan segala pernikahan saya. Ini akan jadi pernikahan yang paling mewah jagat raya. Iya. Ya udah. Kalau begitu saya mau izin pamit ya, Mbak. Saya harus mempersiapkan segalanya. Tar dulu. Kan berhasil ya. Apalagi? Boleh dong ininya. Oh, uang. Gampang, Mbak. Kan saya udah bilang saya tuh banyak uang. Sombong amat. Mbak butuh berapa? Seikhlasnya aja. Kan dibilangin di kotak. Oh iya, saya lupa. Masih. Udah saya masukin ya, Mbak? Yeah. Kalau gitu saya langsung izin pamit aja. Oh iya, ya silakan Nona, saya antar ya. Dan Mbak jangan lupa datang ke pernikahan saya ya, Mbak. Yeay. Terima kasih, Mbak. Hati-hati ya. Selamat ya Non, dikit lagi nikah. Terima kasih. Mantap Ini banget. kamu beli baju datang ke pernikahan saya ya. Makasih ya. Thank you ya. Makasih. Bye-bye. Ya, silakan Non. Jadi nikah. Oh, to the M, to the G. Pokoknya oh my God-nya. Kenapa ini? Nih, lihat. Gua dapet duit dari yang mbak-mbak tadi ya. Banyak banget, beuh. Mau gua pakai jajan, shopping, healing deh pokoknya. Iya ya. Tadi gue lihat dia seneng banget tuh bakal dapet jodoh. Tapi ya, menurut gue ya aneh juga ya. Kenapa itu? Gini ya, dia kan pengusaha kaya raya. Terus pasti lulusan universitas ternama. Kok mau aja dibodoh-bodohin kayak gini? Nih, lihat. Air humidifier dikasih kotak, dinyalain doang. Iya. Gini doang ya. Iya. Ini juga nih lampu mainan doang noh. Main-main doang kan. Gocek di Shopee-nya. Iya. Pasti ya, tuh orang gak pernah ke gereja. Makanya imannya gak ada. Buset, gitu banget ngomongnya. Lihat. Mantep banget deh. Tadi dulu ya. Nih, ntar aja ngitungnya. Ya. Nih. Apa? Iya. Kan dia lulusan universitas. Sedangkan kita SMA aja kagak. Nih, kalau misalkan gua bisa tahu masa depan atau gua beneran punya kotak ajaib, kagak bakal gua jadi dukun begini. Nah makanya, kita gini kenapa? Ngang to the gur, nganggir. Oh gitu ye. Iya. Tunggu. Ya. Tunggu. Apa? Jadi sebenarnya yang bodoh nih siapa? Dia apa kita? Kayaknya dia nggak sih? Iya dah, dia aja lah ya. Iya, dia aja lah ya. Iya. Nih, mantep nih.
Bagi 2 ya? Iya. Oke lah, Yaudah ayolah tuh. yuk. Yuk. Lapar yuk, makan nih. Balik non. Iya. Lapar nih, makan yuk. Yaudah yuk, ayo. Yaudah, yuk. Traktir ya. Traktir ya. Lu aja apa? Lain kali gue yang jadi dukun ya. Iya. Mantep. Jadi siapa yang mau milih jadi dukun? Oh enggak ya. Tadi cuma main kok ya Bapak Ibu ya. Ya kalau kita katakan ke orang pinter sebenarnya siapa yang dibodohin ya? Ya kita juga lah ya. Kenapa kita khawatir sama Tuhan? Tuhan kan punya banyak cara. Bapak Ibu pasti ingat ayat hafalan ini. Kita coba lihat ya. Nah udah muncul. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi nggak perlu tuh ya ke dukun. Dan tadi tuh dukunnya udah ngasih tahu ya, pasti dia nggak pernah ke gereja. Kalau Bu Rini yang rajin ke gereja kan nggak pernah ke dukun ya Bu Rini ya. Iya, kita berharap saudara Tuhan yang memberi kita segala sesuatu. Juga di dalam keluarga ya, bagaimana kita mengatakan kita tidak mau bermain-main tentang sesuatu yang lain ya. Jangan kita mengandalkan sesuatu yang lain ya. Yang akhirnya bisa melukai Tuhan, mendukakan Tuhan. Kita diajak untuk sungguh-sungguh fokus pada Tuhan ya. Bukan pada apapun yang membawa kita akhirnya bisa mengesampingkan Tuhan ya. Nah dalam hidup setiap orang tuh punya tujuan. Dan kita berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Gambarannya tuh Bapak Ibu kadang-kadang seperti ini ya. Mas udah muncul? Sorry. Nah, kok dia minta tolong Kak Vicky. Nah, ada tujuan yang kita jalani ke depan, tapi juga ada tujuan yang kelihatannya adalah kemana? Ke atas. Jadi jangan cuma mikir nanti saya makan apa ya. Besok saya hidupnya senang bagaimana ya. Bagaimana bisa beri properti ini ya. Bagaimana bisa hidupnya nyaman ya. Bagaimana bisa nantinya saya bisa sampai 7 turunan mungkin ya. Tapi ingatlah juga apa yang membawa kita kepada keselamatan ketika kita kembali ke Bapa di sorga. Ya, tujuan hidup buat orang Kristen adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita juga memelihara keselamatan Allah itu. Mulailah dari dalam keluarga. Kalau kita keluarga yang saling kompak, bisa sering ngobrol, komunikasi yang baik, ya. Kita juga bisa membawa setiap orang dalam rumah kita merasakan sorga itu di rumah. Betul nggak sih Bapak Ibu? Di rumah sorga bukan sih? Ya? Atau anak-anak akan merasa, sorganya kayaknya nggak ada di rumah deh, ya. Lalu mereka senangnya keluar gitu, ya. Kita diajak untuk melihat iman bertumbuh di rumah tapi juga di gereja. Itulah yang kita berikan sebagai simbol. Simbolnya bulan keluarga. Kak Vicky tolong dong simbolnya bulan keluarga. Nah kita lihat simbolnya bulan keluarga. Ada yang pernah memperhatikan Bapak Ibu? Simbolnya bulan keluarga adalah ketika kita lihat ada tanaman. Lalu ada apa? Ada apa nih Bapak Ibu kalau kita lihat? Ya, ketika kita bilang kita mau bertumbuh, iman itu bertumbuh, ini gambarnya ada Kristus di atas ya. Lalu ada rumah tapi juga gereja itu berkelindan bareng-bareng ya. Jadi ada rumah dan gereja ya. Iman bertumbuh ketika dari dalam keluarga tapi juga bersama-sama di keluarga besar GKI Cipinang Elok. Kalaupun kita hari ini menutup bulan keluarga, bukan berarti kita mengakhiri pertumbuhan, justru kita harus melanjutkan terus. Ya, teman-teman panitia, Pak Yosef dan kawan-kawan melihat ini simbol yang kita angkat. Untuk kita masing-masing sampai tahun depan pun, sampai panitia bukel yang akan datang, kita mau terus bersama-sama bertumbuh. Kita ucapin sama-sama yuk temanya kita, iman bertumbuh dan selamat terus bertumbuh, ya, selamat terus membangun iman dan saling dan teruslah untuk komunikasi satu dengan yang lain, sering ngobrol supaya kita juga makin mengerti apa yang Tuhan lihat baik buat kehidupan kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat bulan keluarga yang boleh kami jalani. Bahkan kemarin kami boleh sama-sama juga healing, jalan-jalan ke TMII. Kami juga mengucap syukur buat hari ini ketika kami menutup rangkaian acara bulan keluarga. Kami mengucap syukur buat 43 tahun bersama sebagai keluarga besar GKI Cipinang Elok. Berkatilah keluarga-keluarga kami masing-masing. Berkatilah persekutuan ini supaya kami boleh terus saling melayani, saling bertekun, saling sehati, dan melakukan setiap bentuk pelayanan kami, kegiatan kami untuk memuliakan Tuhan dan membawa kami terus bertumbuh dalam iman. Engkau tahu apa yang jadi pergumulan tiap-tiap keluarga. Kalau ada teman-teman atau saudara-saudara kami yang sakit, ataupun juga yang sedang bergumul dengan masa depan, mencari pekerjaan, mencari sekolah, mencari pasangan hidup, Engkau juga yang menolong dan Engkau juga yang menyertai dalam setiap pergumulan itu. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau mengandalkan Engkau, Engkau memberikan segala sesuatu yang baik pada waktunya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Angklung dan Kolintang Priscilla. Dipersilahkan. Tes. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kudapatkan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak aku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahyang. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas ya Tuhan selain puji dan sembahyang, selain puji dan sembahyang. Bapak Ibu, dalam rasa syukur kita merayakan persekutuan GKG Cipinang Elok yang ke-43, marilah kini kita diajak untuk boleh memberikan persembahan kita dengan dasar ayat persembahan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Biarlah kita boleh terus bertumbuh, biarlah dalam kasih, dalam damai sejahtera, kita boleh terus mempersembahkan korban syukur kepada Allah kita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi oleh lagu PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang mengulang dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan ayat yang ketiga bersama-sama sambil membawa persembahan kita. Sekalipun diriku Bagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar tungku suri. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyadari dan mensyukuri ya Tuhan, Engkau yang telah mengaruniakan begitu banyak kepada kami. Dan apa yang kami miliki saat ini, semuanya hanya daripada-Mu. Karenanya kami mau menyerahkannya kembali hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang mengaruniakan, Engkau juga yang menggunakan apa yang kami miliki, apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan. Supaya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai dan menolong ya Tuhan, supaya pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini secara khusus melalui GKI Cipinang Elok yang telah Tuhan hadirkan di tempat ini, boleh terus Tuhan luaskan. Biarlah apa yang dikerjakan itu boleh bermanfaat bagi orang banyak, bagi pertumbuhan dari jemaat di GKI Cipinang Elok ini. Dan biarlah generasi dari generasi boleh melihat kebaikan Tuhan melalui apa yang Tuhan lakukan di gereja ini maupun di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh dan kami boleh terus mengenal Engkau, takut akan Engkau dan berbuah bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan diri kami dan kehidupan kami hanya pada-Mu saja. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kalau kami dari Komisi Remaja dan Komisi Pemuda itu punya sebuah lagu khusus gitu. Kan hari ini kita mau merayakan ulang tahun GKI Ciplok yang ke-43. Nah, biasanya kita di KR sama KP itu punya lagu selamat ulang tahun yang lain dari yang lain gitu. Jadi mungkin kita mau nyanyiin lagunya, teman-teman yang di KR, yang di KP yang udah familiar banget sama lagu ini harus ikutan nyanyi. Dan yang juga udah nggak di KR lagi tapi tahu lagu ini, kita nyanyi bareng-bareng selamat ulang tahun Ciplok. Sambil tepuk tangan ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkah untukmu Ciplok. Untukmu Ciplok, selamat ulang tahun. Kita nyanyi sekali lagi, selamat ulang tahun Ciplok. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk Ciplok, selamat ulang tahun. Boleh beli tepuk tangan untuk GKI Ciplok. Selamat ulang tahun.
ada sepatah dua patah kata dari majelis? Ya, kita mau memanggil para pendeta kita, Pendeta Diana, Pendeta Handri, juga Pak Yosep sebagai Ketua Bulan Keluarga. Dan juga tadi ada Kak Widya yang saya lihat sebagai perwakilan dari tata usaha kita yang sehari-hari mendukung kegiatan kita bersama-sama nih ya. Nah Pak Dani boleh maju sekaligus sebagai penatua pendamping. Oh Pak Sulis berkenan juga untuk boleh mewakili sebagai seorang senior di GKI Cipinang Elok ini. Nah ini supaya afdol rasanya boleh memegang pisaunya ini untuk potong tumpengnya bareng-bareng kayaknya ya. Semuanya. Baik. Kalau begitu silakan boleh mungkin Pendeta Handri, Pendeta Diana boleh mewakili kita untuk memotong tumpengnya bersama-sama ya. Kalau pisaunya nggak kepegang berarti yang dipegang orangnya aja kalau gitu ya. Biar nggak kabur. Katanya Kak Handri punya pantun. Oh oke, seperti biasanya. Cakep. Bang Pitung bawa golok. Cakep. Ikan gabus, ikan sepat. Cakep. Selamat ulang tahun GKI Ciplok. Cakep. Berkarya terus, jadilah berkat. Silahkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk GKI Cipinang. Ini biar di sini atau? Ya boleh. Nanti saya ambil boleh Ci. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah merayakan hari jadi GKI Cipinang Elok. Semoga keluarga kita dipulihkan, semoga setelah ini GKI Cipinang Elok juga bisa semakin maju. Saya mengajak Bapak, Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau
ngomong, kita mau bicara ke sebelah kita bahwa aku cinta keluarga Tuhan. Yuk kita nyanyiin bersama-sama, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita nyanyikan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Untuk berkat Kak Diana. Sudah disiapkan ya. Tapi kita mau menutup dulu ibadah kita, rangkaian perayaan syukur kita. Kita mau sama-sama berdoa dan kita mau memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, akhirnya kami mengucap syukur buat rangkaian ibadah kami pada saat ini. Kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena hikmat, karena penyertaan, karena tuntunan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat kami, tapi karena Tuhan begitu mengasihi GKI Cipinang Elok. Maka Tuhan juga yang terus memimpin, Tuhan juga yang terus bersama-sama dengan kami di tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang terus menyertai kami keluarga demi keluarga masing-masing. Kiranya saat ini ketika kami akan kembali ke rumah, kami mau terus berharap dan memohon pada berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan supaya di dalam iman, saudara-saudara terus boleh mendapat kekuatan oleh Roh Kudus dengan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saat Bapak Ibu boleh silakan duduk, kita akan saat teduh. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua telah hadir di kebaktian syukur hari ini. Semoga menjadi berkat dan biar Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.
penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi